Om Swastiastu. Salam bahagia. Terima kasih atas kesempatan dan juga izin yang diberikan dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan juga pagi ini ada Pak Pengawas. Terima kasih Pak Nge. Dan juga rekan-rekan CGP hebat dari SMP 2 Amdoyo. Dan Bapak Ibu guru sekalian di SMP Negeri 2 Amdoyo ini. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah CGP akan menyampaikan visi yang sudah beliau-beliau ini buat di dalam program pendidikan guru penggerak yang diikuti. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu ada modul-modul. Nah, sekarang di modul 1.3 ini teman-teman kita calon guru penggerak belajar untuk merumuskan visi sebagai seorang guru penggerak dan juga merumuskan prakarsa perubahan. Apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Sehingga dengan mengikuti program guru penggerak ini nantinya dapat berdampak juga kepada sekolah. Nah, dalam hal ini kami bertiga yang Putu Trisna Sulistian, yang bisa dipanggil Bu Trisna, bertugas sehari-hari sebagai guru di SD Negeri 6 Pendem. Dan di sebelah kanan tiang Ibu Gumayu, Bu Gusti Agung Ayu Lisa Sasmita, beliau kepala sekolah di SD Negeri 2 Batu Agung. Dan di sebelah kiri tiang Ibu Sri, ya, beliau guru di SMP 5 Melayu Negara. Maaf ya yang salah. Guru di SMP Negeri 5 Negara. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan CGP untuk menyampaikan visi dan sekaligus memandu kegiatan ini. Mungkin sebelumnya dari rekan-rekan PP yang lain ada ingin disampaikan? Untuk kegiatan kami serahkan sepenuhnya kepada CGP. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan dilanjutkan kegiatannya. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Baik, yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, dengan saya hormati Bapak Ibu PP dan rekan-rekan kami di SMP Negeri 2 Amdoyo yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih karena rekan-rekan sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut bersama kami. Nanti kita akan berdiskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, sebelum kita lanjut pada diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri kami. Ya, kita merupakan CGP Angkatan 11 dari SMP 2 Amdoyo. Sebenarnya kita ada bertujuh, tapi pada sesi pertama ini kami berempat yang akan menyampaikan, yaitu ada Ibu Ritawati, kemudian Ibu Mita, dan saya sendiri, Bu Intan, dan Pak Sastra. Pada hari ini akan menyampaikan visi kami masing-masing, prakarsa perubahan kami yang nantinya selaras dengan
visi sekolah. Nah, adapun PP kami yaitu yang pertama Ibu Trisna tadi yang merupakan PP dari Ibu Ritawati, kemudian ada Ibu Sri Utami yang merupakan pengajar praktik dari Ibu Mita, kemudian seharusnya ada Ibu Dewi yang pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan workshop. Kemudian ada Ibu Agung Lisa yang merupakan PP dari Bapak Sastra. Baik, berikutnya kami akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan kami. Akan disampaikan oleh Ibu Rita. Baik, terima kasih Bu Intan. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina dan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Katri, Ibu Pengajar Praktik, beserta teman-teman rekan-rekan yang bisa hadir di dalam ruangan ini. Berikut ini kami akan memaparkan hasil dari pembelajaran kami membuat visi dari modul 1.3 dari LMS calon guru penggerak. Visi berdasarkan hasil dari pembuatan visi kami, yaitu yang pertama yang dikaitkan dengan visi sekolah. Untuk visi saya sendiri yaitu mewujudkan peserta didik berakhlak, unggul, kreatif, mandiri, dan berdaya saing global. Di mana prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Ya, untuk visi berikutnya dari Bapak Sastra, mewujudkan peserta didik yang mampu berkolaborasi dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dengan prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Visi selanjutnya dari Ibu Intan yaitu mengembangkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis eksplorasi guna menciptakan ide-ide orisinal yang berdampak sesuai kebutuhan dan tantangan zaman, di mana prakarsa perubahannya mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dalam memunculkan ide atau gagasan orisinal siswa. Untuk visi dari Ibu Mita, mewujudkan murid yang mampu mengekspresikan pikiran atau perasaan dalam bentuk karya melalui pembelajaran inovatif, di mana prakarsa perubahannya memanfaatkan media pembelajaran digital dalam mewujudkan murid yang mampu mengekspresikan pikiran atau perasaan dalam bentuk karya. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, di sini saya akan bahas tentang visi. Visi adalah kompas yang akan digunakan untuk menuntun kita dalam mencapai tujuan. Nah, melalui visi yang jelas, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil selaras dengan cita-cita yang ingin kita raih. Nah, visi bukanlah hanya sekedar kata-kata, tetapi visi ini adalah merupakan semangat untuk kita terus berinovasi dan berkembang. Nah, kemudian tujuan dari diskusi ini tentu kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti dilanjutkan oleh Bapak Sastra ya. Oh iya. Bapak Ibu apa sudah semua membawa buku ya? Sudah. Nanti dari sebentar kita kasih post-it ya untuk menjawab satu-satu dulu pertanyaannya. Pak maunya pakai anu tadi, pakai apa Pak? Mau pakai tablet Takut gangguan nanti. Sebelum kita membahas visi, ya mungkin Bapak Ibu bisa nanti melengkapi dengan pertanyaan Bupati. Ya, kita satu-satu dulu ya. Yang pertama itu
Nanti Bapak Ibu silakan menjawab di kertas yang sudah diberikan. Menjawab apa kira-kira kita memberikan murid-murid yang silakan. Satu pertanyaan, satu kertas. Nanti ditempel. Kita menunjukkan murid-murid yang bagaimana. Ditulis di sana. Sinama ya, nggak tahu ya. Nggak usah, Pak. Iya, tahu. Oke, boleh. Kamu sih sinama bawa ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Bapak Ibu Silakan Kak Nia dan halusinasi dulu apa namanya? Berimajinasi. Kita teknologi nih, Pak Iya, Pak Iya nggak ngerti. memimpikan murid yang bagaimana? Ya. Satu pertanyaan. Tulisannya bisa besar-besar Bapak Ibu karena satu pertanyaan satu. Nomor satu. Iya. Oh, satu. Yang bisa murid yang bagaimana? Murid yang kreatif. Itu nanti pertanyaan kedua. Murid yang bernalar. Yang besar-besar tulisannya nggak apa-apa. Fokus ke pertanyaan pertama dulu deh. Satu. Kalau sudah bisa ditempel. Belajar. Mungkin Bapak nanti Dan saat satu dijahit. pertanyaan Dijahit. satu kertas. Kak dibagi Kak ya. Apa benar pertanyaannya? Pertanyaan begini. Kalau sudah selesai bisa ditempel di sini, Bapak Ibu. Masuk sinama. Kalau sudah selesai silakan Bapak Ibu bangun dulu. Yuk. Termasuk Pak Kepala Sekolahnya kan. Oh ya. Ini saya keluar dari situ. Kurang itu. Ada lupa gitu ya. Itu dia masih yang bereskan, yang dibereskan. Satu. Satu ke kanan terus ya. Mau balik ulangi ya. Pak diperhatikan kertasnya biar nggak diemnya yang Oh ya, untuk pertanyaan pertama. Berita. HP siapa? Memori yang mana? mungkin murid yang baca kertas ya, biar tahu. Lanjut dulu. Pertanyaan kedua. Sudah semua nih Bapak Ibu? Oke, sudah. Silakan kita lanjutkan kembali ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah kira-kira apa ke? Percaya bahwa jangan dicari sisa di mana Bapak Ibu. Bawahnya. Lalu terus si mami sing lain. Skipper senior terdepan. Oke. Di bawah. Jauh lagi. Ini lemnya itu di depan. Diperhatikan lemnya. Oh, memiliki potensi.
Oke, Bapak Ibu, dilanjutkan ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik banyak nih yang utama di sekolah nih. Garis merah, garis kemiskinan. Saya kan sendiri. Untuk kita. Bapak Ibu sebenarnya ini pertanyaannya cecer pertanyaan. Yang suka bertanya sudah dijawab semua, Pak. Pada murid di sekolah kita sadar betul bahwa ChatGPT lah. Yang keempat sekarang, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang disadari oleh kita. Tapi baca kawan. mari kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ini Yang kita warga di sekolah ini yang Tapi untuk kita kan terdepan. Masih menulis terdepan. sudah menjadi terdepan. artinya Yakin untuk terdepan. Seserah bahwa sudah ya, yang terakhir ya. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Masih pindah. Paham bahwa bersih pindah.
Kita membahas pertanyaan yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang jawabannya ada berakhlak mulia, berbudi pekerti, kreatif, kemudian ya berkarakter, kreatif, sopan, ya kritis. Ya, saya rangkum yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, memiliki bakat yang unik, makhluk yang mempunyai perbedaan, ya. Ya, memiliki potensi, kemudian masa depan yang akan mengubah dunia. Itu bahasa ChatGPT kayaknya ya. Kan sudah dikasih tahu sebelumnya. Original Pak. Original ini Pak. Tapi dramatisasi lah. Iya. Sudah yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kemudian kedisiplinan, kolaborasi, kerjasama, kehadiran tepat waktu, kinerja dan kebersamaan. Iya. Nah, ini ada satu, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Siapa punya jawaban ini? Sadar betul bahwa kita adalah guru, ya sadar bahwa saya adalah gurunya. Ya. Mereka perlu pendidikan, tujuan untuk belajar. Itu penting, ya setuju. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan sama. Kita adalah guru untuk melayani siswa. Ini meskipun tidak guru penggerak, paham bahwa tugas guru adalah melayani siswa. Lingkungan belajar yang baik, aman dan nyaman membuat siswa lebih aktif. Perlu meningkatkan kualitas diri untuk memberikan pelayanan. Tanggung jawab dan menjalankan tupoksi dapat meningkatkan kebersamaan. Ada ketentuan dan peraturan yang harus dilaksanakan. Iya, kerjasama sudah sama. Iya, itu pertanyaan jawaban dari Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke visi sekolah. Terima kasih yang lanjutkan. Nah, berdasarkan jawaban dari rekan-rekan Bapak Ibu guru di sini, kita kaitkan dengan visi sekolah kita. Di mana visi sekolah kita yaitu mewujudkan sekolah yang berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Nah, berdasarkan pemahaman Bapak Ibu tadi dalam menjawab kalimat rumpang ini dengan mengacu pada visi sekolah kita, mungkin Bu, sudah. Maka kegiatan kita selanjutnya adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah menganalisis dengan melengkapi kalimat rumpang dan mengacu pada visi kita. Sekarang Bapak Ibu silakan melakukan analisis visinya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, silakan. Visi sekolah yang berikan. Visinya hafal tapi indikatornya Bapak tidak hafal. Kita lihat dari indikator, sudahkah mencerminkan mimpi Bapak Ibu terkait jawaban tadi? Mungkin di sini ada pendapat dari Bapak Ibu, apakah visi kita itu sudah mencerminkan
dari cita-cita murid mungkin ada pendapat? Dari cita-cita yang Bapak Ibu jawab tadi dari melengkapi Kalimat rumpang itu berdasarkan visi kita, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu. Bapak Agus Agus. bisa berpartisipasi. Silakan Bapak Agus yang ganteng gitu. Bagaimana pemaparannya? Apakah visi kita sudah selaras untuk mencerminkan cita-cita murid? Kunci sepertinya kalau memang tidak cocok sampaikan. Sebenarnya sekarang membuat Silakan, mungkin ada yang punya pendapat. tidak harus Diwujudkan peserta didik yang berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berpendidikan bisa bagaimana? Sudah ada Bagaimana? sesuai tadi mimpi? Apakah sudah sesuai kata kira-kira Sudah. sekolah kita? Sudah? Sudah mencerminkan? Cita-cita murid kita sudah? Sudah. Kemudian lanjut. Karena Bapak Ibu sepakat bahwa visi kita itu merupakan selaras dengan cita-cita murid kita, kemudian kegiatan berikutnya itu mari kita rincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu kembali menuangkan pemikirannya bagaimana sikap dan perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Udah. Sudah? Udah dipoto udah. Sudah? Atau mungkin penuhi yang sebelah sini yang mana ya sini kita iya. Tidak ada warna lain ya. Dia tidak berdifferensiasi. Saya punya Pak, saya ambil itu ya. Saya ambil dulu Pak. Media sosial kita juga. Apa nih? Janjikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua. Rinci, ini rinci kegiatan. Berbudaya berprestasi. Rutin dulu prestasi. Kemarin karena Ini berarti membuka kelas di situ. Ini Bu yang pertama. pokoknya panggoy kan. Ini kalau berlaku. Di sini sikap di sini adalah kegiatan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan nih, terkait dengan pembuatan visi sekolah Yang ini. sudah mencerminkan visi Sikap. sikapnya ya. Boleh yang itu dipakai dulu. Ini nopaknya.
Bapak Ibu yang sudah selesai mungkin yang Silakan ditempelkan. Mantep kok. Hemat juga. Sedang keluar mode serius. Wizard AI. Wizard AI, you can answer the question. Mungkin di sini yang sampaikan beberapa contohnya. Contoh rincian sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Di sini contohnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar. Terus murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Mungkin itu salah satu contoh sikap yang mencerminkan perilaku sebagai murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua. Mungkin silakan kumpulkan Bapak Ibu. Nah, terus yang bacakan dulu nih yang sudah dikumpulkan. Yang pertama, tercapainya prestasi dari non akademik dan akademik berkat dukungan dari seluruh warga sekolah dan orang tua. Nah, di sini dari pendapat temannya. Kemudian dari siswa, mampu berprestasi akademik dan non akademik, datang tepat waktu, kemudian melaksanakan pembersihan bersama. Kemudian guru dan warga sekolah beserta orang tua mendukung penuh siswa dalam mengikuti kegiatan seperti kegiatan lomba. Kemudian lanjut, dari murid rajin masuk sekolah, belajar dengan rajin dan peduli lingkungan. Kemudian guru menciptakan pembelajaran yang inovatif. Dan orang tua mendukung anaknya datang tepat waktu ke sekolah. Lanjut, guru, kepala sekolah, dan orang tua mendukung siswa dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian orang tua perhatian terhadap proses perkembangan anaknya dalam pembelajaran di sekolah. Lanjut, semangat dalam kegiatan di sekolah, memberikan layanan maksimal kepada siswa. Murid rajin datang ke sekolah, hadir tepat waktu. Nah, guru hadir tepat waktu, bertanggung jawab dengan tupoksinya. Ya, kata-kata sedang.
Guru hadir tepat waktu mengerjakan kegiatan. Kemudian lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu membuat kalimat seperti itu, mari kita kegiatannya menggali prakarsa perubahan. Nah, setelah kita membuat visi, setelah adanya visi sekolah, nah di sini kegiatannya adalah menggali prakarsa perubahan, di mana apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk dapat mewujudkan visi sekolah tersebut. Nah, di sini silakan Bapak Ibu membuat kalimat prakarsa perubahannya. Bagaimana kolaborasi antara guru, orang tua dan kepala sekolah agar terwujudnya visi sekolah tersebut. Nah, di sini beberapa pertanyaan yang dapat digunakan dalam kegiatan ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencari apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah tersebut. Kemudian apa saja bentuk kolaborasi yang pernah ada, baik itu antara orang tua, guru, dan kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang sudah ada di sekolah kita antara guru, orang tua, dan kepala sekolah agar tercapainya visi tersebut. Kemudian apa saja langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa tersebut. Mungkin itu sebagai acuan dalam pembuatan menggali prakarsa perubahan ini. Baik, Bapak Ibu, supaya tidak bingung dalam menjawab, merumuskan jawaban untuk menyusun prakarsa perubahan, ya, kita akan menggunakan model atap dalam kita menganalisis prakarsa perubahan yang akan kita rampungkan nanti terkait visi sekolah. Yang pertama, seperti yang disampaikan Bapak pengawas tadi pada review, kita harus dapat mengetahui aset dari sekolah kita. Ya, mungkin sekarang Bapak Ibu bisa menuliskan dulu apa aset, kekuatan, senjata yang kita miliki. Iya, disampaikan secara lisan juga bisa, mau dituliskan bisa. Kita analisis dulu aset yang kita miliki. Iya. SDM. Oke, lagi apa? Kekuatan kita. Ya, keuangan, sarana dan prasarana yang memadai. Budaya sekolah, branding. Yang banyak. Banyak lagi. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Iya. Iya, sudah. Komite yang mendukung program sekolah. Betul. Sudah bagian dari komite itu, Bapak. Oke, sekarang tantangannya. Nah, apa yang menjadi, ya bisa dibilang permasalahan, ya, permasalahan kita di sekolah agar kita bisa jadikan tantangan keberlanjutan program. Ya, selanjutnya. Kedisiplinan. Garis merah, Pak. Garis merah. Selanjutnya. Dari siswanya ada tantangan. Ayo Bapak Ibu. Siswanya bagaimana? Permasalahan kehadiran di sekolah.
Oke, kehadiran siswa. Keaktifan di kelas bagaimana? Aman. Aman? Aktif. Pelayanan. Pergaulan siswa Ibu. Ya, pelayanan. Bebas. Belum. Iya, sekarang aksinya. Tindakan yang kita lakukan untuk menjawab tantangan itu, untuk mengantisipasi tantangan itu, apa yang akan kita lakukan? Kolaborasi, perencanaan, kolaborasi lagi, monitoring. Selanjutnya, perencanaan, kolaborasi, monitoring, pendampingan. Iya, wajib gitu ya, refleksi. Nah, pelajarannya apa? Pelajaran yang bisa iya, dari aksi ini. Apa nantinya yang kita impikan gitu ya? Apa hasil apa yang ingin kita dapatkan itu? SDM yang berkualitas yang bertanggung. Silakan dirangkai. Perencanaan yang komprehensif. Kolaborasi yang ya positif kolaborasi. Kolaborasi berkelanjutan itu. Iya. Ya, refleksi. Selalu berefleksi dulu. Refleksi. Asesmen awal. Ya. Nah, dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran itu, mari kita sekarang simpulkan prakarsa perubahan yang akan kita buat untuk mewujudkan dari visi sekolah. Apa kira-kira yang bisa merangkai dari atap tadi itu? Dalam merangkai ini. Kita sepakati. Tadi Bapak Kepala tersusunnya perencanaan, tersusunnya perencanaan, kalimat kerja, pakai kata kerja Bapak. Tersusunnya perencanaan, dengan melibatkan SDM, khususnya perencanaan melalui refleksi dan kolaborasi dengan melibatkan SDM dan harus mencakup semua. nasihatnya banyak.
bisa beberapa prakarsa perubahan. yang mengatur prestasi, target kita yang Iya, iya. itu semua harus diprakarsai. Hmm. Iya. Sekolah sehat apa prakarsanya? Iya. Seperti itu dan penjabaran indikator visi jadinya seperti yang dibagikan tadi. Sekarang kita percantik prakarsa perubahannya dengan tindakan kata yang dimulai dengan kata kerja, sehingga kita bergerak. Tersusun. Menyusun bisa. Ya. Lagi dari siswa mungkin menciptakan pembelajaran yang bagaimana? Ya. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana. Perencanaan kegiatan sekolah. Dalam kegiatan apa gitu siap dalam mewujudkan sekolah. Boleh. Berarti dengan optimalisasi. Dengan mengoptimalkan langsung mengoptimalkan aset. Nah, dengan mengoptimalkan. Dengan melibatkan sumber-sumber unggul. Melibatkan SDM-nya hilang gitu. Sampai dengan yang belakang. Sampai dengan Ini udah bisa nih. Ini lah. Berita. Ini lancar bisa. Ini set dulu. Ini yang lekap. Ini lah sama-sama dulu. Ya. Ini kan ya kita bisa mencoba. Ini pada salah satu tadi yang tadi itu pembelajaran yang kedua begitu. Ya, ini dulu satu. Ya, kita dapatkan prakarsa perubahan yaitu menyusun perencanaan melalui refleksi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Nah, nanti mencapai tujuan yang dimiliki. Dari visi prestasi atau budaya. Oh iya, tadi Meningkatkan prestasi murid itu misalnya. dari tantangannya itu. Jawaban tangannya makan itu. Masih ngerti lihat bro. Ya sih. Ngerti. Ngerti boleh. Ya. Kemudian perencanaan melalui refleksi dan kolaborasi untuk meningkatkan prestasi siswa dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Ya, sudah pas? Pas. dari satu. Bisa banyak lagi. Kita punya 3 indikator. Satu. Sekarang pada saya kedua. Nah, ya. Nah, prakarsa ini bagaimana kita mewujudkan nanti akan dianalisis menggunakan kanvas Bagja. Ya, nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ritawati. Bagian jantung. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menetapkan prakarsa perubahan. Di mana prakarsa perubahan ini nanti kita lakukan dengan metode Bagja.
Bagja ini singkatan dari bahasa Sunda yang artinya bahagia, yang diimplementasikan dalam model manajemen perubahan akronim dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Salam Bagja. Salam Bagja. Ya, di sini Bapak Ibu ini sebagai contoh. Tadi kan prakarsa perubahan sudah kita buat ya. Kalau ini contohnya misalkan prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kalau tadi kita prakarsanya sudah ditetapkan. Nah, ini sebagai contoh. Cara menyampaikan kita tuangkan dalam kanvas Bagja ini. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaan utama ini yang mengaitkan dari prakarsa perubahan kita. Yang pertama contohnya ini, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ini contohnya. Terus yang kedua, tindakan yang kita lakukan apa? Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak atau membaca literatur. Nanti kita sesuaikan dengan prakarsa yang kita buat tadi. Next. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, setelah kita buat pertanyaan utama, kita ambil pelajaran. Semua ini dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman menjalankan pembelajaran yang kreatif yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Terus yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif? Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki khususnya guru dalam mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Nah, dari pertanyaan ini kita apa jawaban dari tindakan kita yang akan kita lakukan? Yang pertama itu misalkan siapakah di sekolah, berarti mencari contoh bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas. Berarti guru mencari referensi ya baik di internet maupun di media-media lainnya. Terus melakukan wawancara kepada guru, siswa dan lainnya. Yang ketiga, setelah kita ambil pelajaran, kita gali mimpi yang ingin kita capai apa? Yang pertama, pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan dengan baik? Nah, kemudian tindakan yang kita lakukan apa? Membuat deskripsi sikap atau membuat daftar keterampilan baru yang akan kita peroleh dari literatur atau membuat gambaran sikap dari respon anak kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Setelah kita gali mimpi, kita atur, kita jabarkan rencana yang akan kita lakukan. Pertanyaan yang kita sampaikan sebagai contoh seperti ini. Apakah langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik baik di kelas kita? Terus tindakannya yang kita lakukan menjawab pertanyaan yang kita buat tadi. Kita membuat daftar pertanyaan, apa saja sikap pola pikir yang menunjukkan kreativitas, kemudian apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas, atau melakukan dialog untuk melakukan seperti kita mau mengadakan panen karya P5. Lanjut yang terakhir, setelah kita jabarkan, kita atur eksekusi. Jadi kita atur eksekusi, pertanyaan yang kita munculkan yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau khususnya kita pribadi kalau dalam pembelajarannya. Saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Di sini tindakannya mengajak rekan guru atau kepala sekolah untuk melakukan observasi di kelas yang kita lakukan. Ya, ini adalah kanvas Bagja. Jadi kalau penyusunan dari prakarsa perubahan tadi kita tuangkan dalam kanvas Bagja dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan dan tindakan apa saja yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah membahas tentang visi sekolah
di mana kita sudah menyampaikan visi masing-masing, kemudian visi sekolah kita evaluasi, bukan evaluasi, tapi tidak merubah ya Bapak ya, cuma menyampaikan apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan cita-cita yang kita impikan bersama. Kalau sudah sesuai berarti sudah luar biasa, kita sudah membuat visi sekolah sebelumnya berdasarkan indikator-indikator yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kalau misalkan mau mengadakan prakarsa perubahan, kita lakukan atap dan memanfaatkan kanvas baja. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mau ice breaking? Ya. Kalau mau ice breaking, mari kita berdiri Bapak Ibu. Supaya tidak nempel pantatnya nanti seperti itu. Ya. Ini saya nyampe ice breaking waktu lokan area ya. Kita tepuk-tepuk saja. Iya. Kita tepuk 1, 2, 3. Ya, ini mungkin Ibu PP sudah muter. Ya, tepuk satunya di depan, 1. Tepuk 2-nya di atas, 2. Ya, 3 tepuknya di paha. Paha sendiri ya, jangan paha teman. Ya. Iya. Boleh, di depan boleh. Ada paha. Sekali aja. 1, 2, 3. Ya. Oke, kita coba tepuk 1, 3, 2. Bagi 1, 2, 3 tadi ya. Ya, kita urut dulu. Tepuk 1, 2, 3. Nah, sekarang tepuk 3, 2, 1. Nah, 3, 2, 1. Ya, berarti yang lambat nanti. Ya, joget boleh. Ya, kita ulang. Tepuk 3, 3, 1. Lambat. Ya. Oke, tepuk 2, 1, 2. Berapa kali itu? Berapa kali? Ya. Oke. Sekarang kita ritmenya percepat. Ya, yang lambat nanti berarti tidak konsentrasi. Ya. Tepuk 3, 2, 1. Belum lagi sekali. Sini Pak Dewi. Pada push up kemana? Ya, nanti hukumannya sesuai mapel. Ya. Tadi ada hukuman. Oh, enggak boleh. Apa nih Pak? Apa namanya Pak? Ya, hadiahnya. Ya, betul. Baik. Ada yang mau mendampingi Pak Dedi, kita cari satu lagi. Tepuk 2, 1, 1. Ketua geng, ayo. Ya, sudah dapat 2 ya, biar tak banyak nanti di depan. Iya. Pak Dedi, hadiahnya mau apa? Oh, slip perkalian. Mereka bukan guru matematika. Oh iya, slip katanya slip. Kita. Ini 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Pakai 1 jari aja. Nanti misalnya Pak Devi ngeluarin 2, Pak Gatot 3 dikalikan. Langsung siapa yang paling cepat jawab? Kuat. Ayo. 1, 2, 3. 25. Kelihatan. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ulang ya, 1 kali lagi. Oh, masih seimbang. 4. Berarti sekarang dikalikan ditambah 2. Ya, 1, 2. 4. Masih imbang, ditambah 2 dikurang 3. 12. Kan dikurang 2, ini kurang 3 tadi. Ulang, ditambah 2 dikurang 3. Ya, kan harus semakin tinggi levelnya. 1. Berarti memang cocok Pak Gatot jadi ketua, ya.
Ibu, itu tadi pemaparan visi kami sebagai CGP dan menyelaraskan dengan visi sekolah yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa visi sekolah kita sudah selaras dengan visi kami dan juga selaras dengan tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada merit. Baik, demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk para CGP dari SMP Negeri 2 Mendung. Ya, jadi kita sudah melewati kegiatan tadi, yaitu mendiskusikan visi sekolah dan sudah menyelaraskan dengan mimpi warga sekolah di sini. Jadi tadi sudah mendapat hasil bahwa visi sekolah ini sudah selaras dengan mimpi Bapak Ibu semua ini, dan prosesnya juga sudah berjalan dengan baik. Semua peserta sudah bisa berpartisipasi. Mungkin nanti untuk kanvas bagiannya bisa dilanjutkan masih selanjutnya. Kira-kira untuk pertemuan kali ini saya kira sudah cukup nih dan sudah berjalan dengan baik. Dan terima kasih kami sampaikan untuk kesempatan atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami, dan juga kesempatan kepada para CGP ini untuk berproses jadi belajar untuk bagaimana kita menyusun visi bersama dengan kepala sekolah dan juga guru-guru di sekolah ini. Dan untuk penutup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan saya sampaikan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia.